Review Tanco untuk grease kaliper rim Yamaha NMAX. Ini dia. Selamat datang di Betamax7.com channel. Salam Maximania, salam Rimmania. Jadi dalam video singkat kali ini saya ingin mereview tuntas terkait penggunaan minyak rambut ya ini sebenarnya. Tapi saya gunakan sebagai grease untuk kaliper rim Yamaha NMAX yang ada di belakangku. Untuk pemakaian sendiri, saya sudah menggunakan Tanco ini sebagai grease kaliper selama 8 bulan. Sudah cukup lama ya. Tapi mohon maaf, saya itu jarang keluar rumah. Saya itu keluar rumah kalau ada kerjaan aja, kalau ada liputan. Praktis selama 8 bulan pemakaian NMAX itu paling pemakaian tidak sampai 4.000 km. Loh mas, pendek dong. Sebentar. Saya menggunakan motor ini, medannya cukup ekstrim ya. Seingat saya sudah 2 kali bolak-balik Kopeng. Ingat, Kopeng Pak De. Tanjakan semua, Kopeng Telomoyo menuju Salatiga. Sudah saya coba 2 kali, praktis 4 kali ya. 2 kali berangkat, 2 kali pulang. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah saya bawa ke Pantai Menganti Kebumen. Motor ini Pak De, menggunakan grease kaliper ini. Dan yang ketiga, saya sudah bolak-balik mudik ke Wonogiri Sukses dan juga ke Boyolali, ke rumah om saya yang menggunakan NMAX ini. Praktis meskipun cuma 4.000-an kilometer, saya merasa sudah cukup lama menggunakan grease ini karena medannya cukup ekstrim ya. Full tanjakan dan turunan, terlebih di Kopeng, Telomoyo dan juga di Pantai Menganti. Dan ternyata tidak ada masalah apapun. Motornya enak-enak saja, remnya juga enak-enak saja, tidak ngeblong atau gimana, amit-amit lah. Tapi ternyata pengirimannya malah enak-enak saja ya, tidak ada gangguan. Saya kira itu bakalan leleh ya, atau merembes atau gimana, karena ini minyak rambut Pak De. Kena panasnya kaliper kan takutnya jadi encer terus leleh. Tapi nyatanya 4.000 km, 8 bulan saya menggunakan NMAX dengan grease Tanco ini, ternyata fine-fine saja dan saya cukup merekomendasikan, terlebih bagi pemirsa yang suka coba-coba ya. Dan malah rasanya kok lebih enak daripada grease CVT yang sempat saya pakai. Dan mas cuma ngomong doang, mana buktinya? Ayo kita bedah ya motornya. Saya sudah pakai sarung tangan bengkel seperti ini. Kita cek kaliper depan dan terlebih kaliper belakang. Karena kaliper belakang ada knalpot, ada panas mesin, ada panas dari roda belakang. Tentu lebih ekstrim yang belakang. Tanpa perlu basa-basi, kita cek dulu. Bongkar. Dan ini dia rem depan dari Yamaha NMAX ku. Sudah saya modif ya untuk bautnya. Cuma modif ini aja sih. Tak buka dulu ya kalipernya. Kok keras bro? Keras bro. Nah, dan ringnya malah karatan. Jadi saya modif ya, tidak pakai baut tok, tapi baut ya L aja. Allen. Buka. Ini stainless. Dan yang dimaksud mantap mas, siapa tahu ada pemirsa yang nggak nyimak ya video sebelumnya. Jadi yang saya kasih grease itu adalah di bagian ini nih. Bentar. Nah, grease-nya ada di sini nih. Kelihatan nggak? Dan tidak rembes Pak De. Nih. Jadi saya itu menggunakan Tanco ini ya. Di sini, di dalam sini. Kita buktikan saja ya. Lepas untuk ampas remnya. Jadi saya juga kaget sih. Saya kan cuma iseng ceritanya. Tapi kok enak enggak? 8 bulan loh. Dan medannya ekstrim loh. Kalau nggak percaya cek aja di Mbah Google. Cek aja Pantai Menganti tanjakannya kayak apa, ataupun di Kopeng, Ketepas. Nah, Ketepas, Kopeng ya. Kayak apa tanjakannya? Oke, aman. Dan kita cek grease-nya kayak apa wujudnya. Apakah kering? Dan ternyata enggak kering Pak. Nih, kelihatan masih ada grease-nya ya. Masih ada kinclong-kinclongnya dikit. Kita cek. Jadi seperti apa? Kalau dulu saya kering. Kayak apa ya? Jadi menggumal itu. Aduh, jatuh. Ini dia. Tanco Pak De. Masih basah ya. 8 bulan pemakaian. Kelihatan nggak? Nih masih basah ya, tak
colek pakai apa ya ini kali ya, nih, dan masih berbau minyak rambut nih ya, nih masih basah, tidak menggumpal ya. Itu untuk yang depan. Dan ini sekaligus mau saya tambahin aja ya, ya kayak gini, celok celok, udah nih ya, nggak usah banyak-banyak nanti belepotan, terus masukkan aja. Slup. Oke, mohon maaf ya, ini videonya agak buru-buru karena mau hujan. Itu yang depan ya. Oke Pak De, yang depan. Oke gas, mantap. Saya balikin dulu, terus kita cek yang kaliper yang belakang. Tapi ya gara-gara hujan ini mungkin tak tinggal dulu ya. Hujan nih bro, nanti malah takut videonya nggak selesai. Pindah ke rem belakang. Ini dia rem belakang dari Yamaha NMAX ABS. Kita cek bagaimana kondisi grease kalipernya menggunakan minyak rambut Tanjo. Coba di shooting sini, nyalakan senter, kelihatan jelas ini ada semacam kayak nih bekas-bekas oli ya gitu, padahal ini grease-nya ya. Apakah leleh? Ya enggak sih, dan remnya lancar sekali. Kita buka ya, gampang kalau NMAX, gampang. Ini kunci 12 saja. Ya gara-gara hujan itu ya, jadi agak harus buru-buru. Kita cek, lepas dulu ya, dan malah tangnya ketinggalan nih. Tak ambil tang dulu ya, ini tak lepas dulu. Nih, oke sip, lepas kalipernya, dan kondisinya seperti ini ya, tidak ada masalah untuk kaliper rem belakangnya. Di sini kan ada grease-nya, nyatanya masih oke. Dan untuk lebih jelasnya saya tak lepas dulu ya ini, tapi ambil tang dulu lah. Oke, ini dia ya, kita lepas untuk kampas remnya. Aku penasaran jadinya seperti apa, apakah semakin parah atau gimana untuk grease-nya, semakin hitam atau lengket. Karena kalau pakai grease CVT pengalamanku lengket. Kalau ini oke, kampas rem sip. Lepas saja semua. Nanti kita cuci-cuci ya, kalipernya gampang. Dan kita tarik. Apakah licin? Licin sekali. Ini ya, gasan. Licin sekali Pak De. Kita tarik. Apakah kering? Ini ya, sama sekali nggak kering. Kelihatan dia akan mengkilap kena senter. Dan nih, masih licin. Tuh, masih licin ya. Jadi kesimpulannya ini adalah grease termantap yang pernah saya pakai untuk kaliper rem ya. Buktinya licin Pak De. Memang ya, rekomendasi teman itu tidak bisa diabaikan. Ternyata enak loh pakai Tanjo ini. Saya tahunya ini 2014 kalau nggak salah ya, pas pakai Fiction. Tapi saya nggak percaya. Wong itu Tanjo ya, minyak rambut dipakai di motor, pikirku dulu. Dan akhirnya di 2023 saya nyoba sendiri. Di bulan berapa ya? Pokoknya 8 bulan lalu. Dan di 2024 saya membuktikan sendiri kalau Tanjo itu, minyak rambut itu ternyata bisa juga untuk melumasi kaliper rem dari Yamaha NMAX ataupun motor-motor yang masih pakai kaliper aksial seperti ini ya, aksial dan floating. Karena grease ini penting untuk proses floatingnya ya. Nih, floating tuh gini loh bro, biar bisa tahu. Nah, ini floating namanya, nih gerak ini floating namanya. Nih, mantap kan? Tak ambil Tanjonya dulu ya, tambahi dulu. Saya pasang dulu ya. Dan saya tambahi lah. Lumayan loh, berbulan-bulan saya pakai ini. Sip, Markus sip. Jos Markindos. Ya cuma kayak gini aku aplikasinya. Tuh. Slup, slup. Sudah ada ya videonya di kolom komentar mungkin tak, atau di card atas. Yang jelas view-nya dikit tapi yang komentar banyak, aku juga bingung itu. View-nya nggak sampai 1000 tapi komentarnya pada tanya nih ya. Mantap. Tapi karena hujan ya, saya buru-buru mau masang, takutnya nanti ada
petir atau gimana. Gampang lah kalau masang kayak gini. Hati-hati ya, jangan sampai grease-nya kena kampas remnya, nanti licin dong. Oke. Panser gak ada yang aneh, balik. Ini kalau keburu-buru ya gini ya, gara-gara hujan loh. Loh Mas, emang kenapa kalau hujan? Ya syutingnya susah gitu kan ya. Syutingnya susah bro kalau hujan, karena saya itu di teras. Coba shoot halaman nih, tuh hujan bro. Saya tuh di teras, bukan di gedung atau apa. Oke, tak tutup ya. Nih, pas-paskan dulu si kampasnya biar masuknya mudah. Tak puter-puter. Nah ini dia, pasang ini pinnya ya, safety pin namanya, untuk kunci. Oke. Mantap. Kita masukkan ke cakramnya. Sip. Tinggal kencangkan sesuai torsi, tapi ya saya nggak punya kunci torsi. Sabar, siapa tahu besok kebeli ya, seharga ban depan belakang, padahal butuh banget, tapi ya mahal. Bagi saya mahal ya, nggak tahu kalau bagi pemisah. Jadi itu dia review singkat penggunaan Tanco minyak rambut sebagai grease kaliper rem axial floating. Semoga video singkat ini bermanfaat. Saya mau melanjutkan pasang dulu karena hujan juga, dan sampai jumpa di video selanjutnya.
salam dari Pekamax7.com, salam DIY Mania, salam Maxi Mania, dan salam Rem Mania. Mantap, murah, efektif. Baunya yang bikin ya kayak orang tua katanya. Tapi ya itulah khasnya Tanco. Pindah ke depan.